Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ayu Martina Apsari dengan NIM 22140310003 dari Rombel 16. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari pada semester 1 ini, yaitu mengenai proposal. Nah, proposal secara bahasa itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengajuan ataupun permohonan. Menurut KBBI, proposal merupakan rancangan yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Proposal dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang diperoleh dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian dilaksanakan oleh peneliti terhadap bahan penelitiannya yang telah dipersiapkan. Oleh karena itu, proposal memiliki tujuan untuk memperoleh bantuan dana, kemudian memperoleh dukungan dari sponsor, serta untuk memperoleh suatu perizinan dari pihak yang dituju. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam suatu proposal yakni seperti nama ataupun judul kegiatan, yang kemudian disusul oleh pendahuluan, tujuan, waktu dan tempat, sasaran kegiatan, susunan peserta, rencana anggaran, penutup, dan yang terakhir tanda tangan serta nama terang. Selanjutnya yaitu adalah fungsi proposal. Adapun fungsi proposal baik itu untuk pribadi ataupun lembaga yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk membangun serta mendirikan suatu usaha kecil, menengah ataupun besar. Yang kedua untuk memberikan suatu informasi detail mengenai suatu kegiatan pada saat mengajukan sebuah dana, seperti pada kegiatan pelatihan, seminar, perayaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk mengajukan sebuah tender dari lembaga, baik itu lembaga-lembaga yang bersifat swasta ataupun pemerintah. Yang keempat, untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan sosial, agama, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah untuk meyakinkan membaca bahwasannya penyelenggara proyek dari satu kegiatan itu sanggup untuk menyelesaikan penelitian dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keenam adalah untuk menunjukkan seberapa paham penyelenggara acara mengenai proyek yang akan diadakannya nanti. Yang ketujuh adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwasanya penelitian ataupun proyek yang akan dilakukan tersebut bersifat menarik, asli, serta esensial dalam bidang yang telah diajukan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu di mana dalam penelitian ilmiah, proposal penelitian ini dapat menjelaskan suatu metodologi yang nantinya akan dipergunakan pada saat pengumpulan data. Yang selanjutnya adalah sistematika proposal. Nah, pada umumnya penulisan sistematika proposal terdapat unsur-unsur yang wajib ada dalam penulisan sistematika proposal ini. Adapun unsur-unsur sistematika proposal yaitu adalah sebagai berikut. Seperti latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode, pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian, lama waktu kegiatan, jadwal kegiatan, anggaran dana, dan daftar pustaka. Yang selanjutnya adalah kebahasaan dalam proposal. Adapun kebahasaan dalam proposal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Yang kedua, terdapat pernyataan yang bersifat persuasif. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan suatu langkah-langkah kegiatan. Misalnya, seperti pada kata berlatih, membaca, mengisi, mendokumentasikan, mengamati, melakukan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata seperti kata merupakan, adalah, yakni, dan yaitu. Yang keenam, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata yang seperti sebuah kata perencanaan. Yang kedelapan yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis proposal, yang dimana jenis-jenis proposal ini dapat dibagi menjadi berdasarkan tujuannya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan tujuannya, proposal dibagi menjadi 4. Yang pertama, proposal kegiatan yang merupakan proposal yang pada biasanya itu digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti suatu kegiatan baik itu berkelompok maupun berindividu.
Contohnya yaitu pentas seni dan pamer. Yang kedua adalah proposal penelitian. Merupakan proposal yang digunakan pada biasanya itu di bidang akademik, seperti proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah proposal proyek, yang merupakan proposal yang pada biasanya itu digunakan pada dunia bisnis, yang dimana proposal ini itu merupakan rangkaian mengenai susunan kegiatan pembangunan. Dan yang keempat yaitu adalah proposal bisnis, yang merupakan proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik itu bisnis yang dilakukan oleh berkelompok ataupun individu. Contohnya yaitu seperti mendirikan suatu usaha, kemudian proposal kerjasama antar perusahaan lain, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya, yang dimana proposal berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proposal formal, yang merupakan proposal yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, proposal semi formal, yang merupakan proposal yang tidak lengkap seperti proposal formal, namun masih dalam keadaan atau bentuk yang baku. Pada biasanya, proposal semi formal ini disampaikan hanya dalam bentuk surat saja. Proposal semi formal berisikan informasi-informasi mengenai masalah, saran, pemecah, serta permohonan. Yang ketiga adalah proposal non formal, yang merupakan proposal yang hampir sama dengan proposal semi formal, serta disampaikan dalam bentuk surat ataupun memorandumnya. Proposal non formal ini pada biasanya berisi masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai proposal. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.